Ada realitas menarik ketika menyaksikan para mahasiswa yang panik, bingung, dan takut ketika diminta untuk mengajukan judul skripsi ke pihak kampus. Langkah pertama, sebelum membuat judul, tentukan atau buatlah fokus penelitian. Kini, mari kita membuat judul penelitian bersama. Good job. Para milenial, saatnya kita kupas. Kuliah tanpa sekat. Mari sukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah bergabung di Kupas Kuliah Tanpa Sekat. Mari sukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada realitas menarik ketika menyaksikan para mahasiswa yang panik, bingung, dan takut ketika diminta untuk mengajukan judul skripsi ke pihak kampus. Ada yang ngomong, belum sreg lah, belum ketemu judul yang pas, sudah ngajukan ke prodi tapi ditolak karena keduluan mahasiswa yang lain, dan apakah alasan atau banyak istilah-istilah ketika mahasiswa dihadapkan pada skripsi. Semestinya tidak perlu panik, bingung, apalagi takut saat kampus meminta mahasiswa untuk mengajukan judul skripsi. Mengapa? Pertama, mahasiswa yang diminta mengajukan judul skripsi adalah mahasiswa yang memang sudah pada waktunya untuk menyusun skripsi. Artinya, permintaan tersebut tidak ditujukan kepada mahasiswa S1 yang baru semester 1, 2, 3, atau 5. Kedua, mahasiswa yang panik, bingung, bahkan takut tentang judul skripsi menunjukkan tidak punya persiapan atau strategi lulus tepat waktu. Semestinya, selambat-lambatnya memasuki semester 7 bagi mahasiswa S1 sudah harus mempersiapkan diri atau melakukan ancang-ancang untuk menyusun skripsi. Di tayangan ini, saya akan kupas 3 langkah mudah membuat judul penelitian. Langsung saja. Langkah pertama, sebelum membuat judul, tentukan atau buatlah fokus penelitian. Apa itu fokus penelitian? Yakni batasan atau ruang lingkup kajian yang akan kita teliti. Mengapa perlu membuat fokus penelitian? Pertama, membatasi lingkup atau objek penelitian yang akan kita pilih. Ingat, kita dibatasi oleh waktu. Umumnya, mahasiswa S1 diberi tenggang waktu selama 1 semester untuk menyelesaikan skripsinya. Kedua, membantu kita punya garis besar penelitian. Maksudnya, dengan adanya fokus penelitian, kita punya gambaran hal atau kajian yang akan kita teliti. 3, memudahkan kita memilih data. Karena kita mengetahui fokus atau kajian yang akan kita teliti, maka mudah bagi kita untuk memilih data yang akan kita gunakan untuk keperluan penelitian. Keempat, tidak menyebabkan kita terjebak pada data yang melebar. Fokus penelitian memudahkan kita mencari dan menggunakan data sehingga kita mampu memisahkan mana data yang relevan dan tidak relevan dengan penelitian kita. Setelah menemukan fokus penelitian, langkah yang kedua adalah membuat topik penelitian. Apa itu topik penelitian? Secara operasional, topik penelitian merupakan landasan dasar titik awal penelitian atau gagasan utama penelitian. Artinya, topik penelitian merupakan landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian dilakukan. Topik penelitian akan menuntun dan memberikan petunjuk atas apa yang harus diteliti. Topik penelitian menjadi titik awal penelitian yang sekaligus merupakan gagasan utama penelitian. Sebuah topik penelitian dikatakan baik apabila memenuhi syarat. Pertama,
ketertarikan. Maksudnya, pilihlah topik penelitian yang menarik bagi kita dan dirasa memberikan kemanfaatan. Maksudnya, pilihlah topik penelitian yang 2 in 1. Di satu sisi, menarik bagi kita, dan di sisi lain memberikan kemanfaatan atau bermanfaat bagi banyak orang. Jangan sampai terjadi bentrokan antara ketertarikan diri kita dengan kemanfaatan banyak orang. Ingat, ada istilah lama di awak, ketujuh di urang, atau win-win solution. 2, bersifat rasional. Maksudnya, topik penelitian yang ingin kita teliti haruslah dapat diterima akal sehat. Artinya, kita mampu melakukan penelitian dengan baik. 3, pilihlah topik penelitian yang sesuai dengan keahlian yang kita tekuni atau kuasai. Kalau kita mahasiswa faktor sosial politik, maka pilihlah topik penelitian yang berhubungan dengan bidang sosial dan politik. Jangan memilih topik penelitian yang berhubungan dengan bidang ekonomi, hukum, bahkan eksakta. Ntar kita pusing sendiri. 4, terjangkau. Maksudnya, saat melakukan penelitian, kita tidak mengalami kendala dalam hal waktu, tenaga, dan dana. Everything is okay. Jangan sampai nafsu besar, tenaga kurang. Pengen meneliti, tapi butuh waktu, tenaga, dan dana yang sangat besar, alias di luar kemampuan kita. Yang kelima, ketersediaan data dan penelitian yang relevan. Maksudnya, saat kita memilih topik tertentu, pastikan kita memiliki dukungan data yang memadai, sehingga memudahkan kita untuk menyusun skripsi dengan baik. Di samping itu, telusuri juga penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sehingga kita memiliki banyak koleksi data yang mumpuni. Para milenial, terima kasih telah menjadi subscriber di saluran DR Sumartono. Insya Allah kita semua sehat, bahagia, dan sukses selalu. Keenam, variabel yang akan kita teliti harus jelas. Bila tidak, kita akan mengalami kesulitan. Misalnya, kita ingin meneliti tentang demokrasi di Indonesia. Ini masih terlalu luas. Kita harus bisa mencari variabel demokrasi yang ingin kita teliti. Misalnya, peran Komisi Pemilihan Umum atau iklan pemilu, baliho calon legislatif. Ketiga contoh tersebut lebih jelas dibandingkan jika kita ingin memilih demokrasi sebagai variabel atau topik penelitian. Langkah yang ketiga untuk memudahkan kita membuat judul penelitian adalah menentukan subjek atau objek penelitian. Secara operasional, ada beberapa definisi tentang subjek penelitian. Pertama, subjek penelitian adalah informan atau responden atau narasumber yang menjadi sumber data penelitian kita. Kedua, subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukannya. Subjek penelitian memiliki 3 level, yakni pertama, mikro, merupakan level terkecil dari subjek penelitian dan hanya berupa individu. Kedua, meso, merupakan level subjek penelitian dengan jumlah anggota lebih banyak, misalnya keluarga atau kelompok. Ketiga, makro, merupakan level subjek penelitian dengan anggota yang sangat banyak, seperti masyarakat atau komunitas luas. Selanjutnya, objek penelitian merupakan isu yang dibahas pada sebuah penelitian. Objek penelitian adalah isu, masalah, atau permasalahan yang dibahas, dikaji,
diteliti dalam penelitian. Artinya, objek penelitian merupakan masalah yang harus diungkapkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Ada 5 cara menentukan objek penelitian yang lazim disebut dengan metode SMART. SMART sendiri singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Spesifik berarti apa hal yang spesifik yang akan diteliti. Measurable berarti bisa mengukur tujuan yang ingin dicapai dalam objek penelitian. Achievable berarti tujuan harus bisa dicapai dan apa saja usaha untuk mencapainya. Realistik yakni tujuan penelitian harus sesuai dengan kenyataan atau tidak diawang-awang. Time, peneliti harus bisa mengukur waktu yang bisa dicapai dalam penelitiannya. Bisa 1 minggu, sebulan, dan sebagainya. Kini, mari kita membuat judul penelitian bersama. Good job. Pertama, kita menentukan fokus penelitian. Misalnya kita tertarik mengkaji tentang dinamika kehidupan politik di Indonesia. Kita bisa fokus pada komunikasi politik atau partisipasi politik atau tentang pemilihan kepala daerah. Oke, kita pilih komunikasi politik. Langkah berikutnya, kita membuat topik penelitian. Karena komunikasi politik masih luas, maka fokus penelitiannya kita kerucutkan menjadi politisi. Karena politisi juga masih belum spesifik, sebab politisi itu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka kita perlu memilih salah satu dari ketiga politisi tersebut. Oke, kita sepakat memilih legislatif atau anggota DPRD. Boleh DPRD kota, boleh DPRD kabupaten, atau DPRD provinsi sebagai subjek penelitian. Lalu apa objek dari penelitian ini? Nah, kita bisa kaitkan dengan isu-isu kontemporer atau yang lagi viral saat ini. Misalnya media sosial atau sesuatu yang berhubungan dengan konstituen. Mudah bukan? Akhirnya kita bisa membuat judul penelitiannya politisi dan pemanfaatan media sosial. Studi kasus anggota DPRD kabupaten, kota atau provinsi periode 2019-2024 memanfaatkan media sosial. Don't worry, bila para milenial masih ada yang mengganjal alias punya pertanyaan seputar apa yang telah kita kupas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar saluran ini. Insya Allah dengan senang hati saya akan menjawabnya. Para milenial, demikian sajian kupas ini disampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di kupasan-kupasan lainnya. Tonton dan cigok terus program Kupas Kuliah Tanpa Sekat di saluran DR Sumartono. Para milenial yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya mengingatkan kata-kata bijak. Jadilah dan berusahalah menjadi orang jujur, karena orang jujur hidupnya mujur. Orang culas siap-siap hidup di lapas. Salam jujur untuk hidup yang lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.